Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini akidah. Kita masih berada dalam kitab At-Tawdih, penjelasan wal bayan dan keterangan di Syajaratul Iman tentang pohon iman. Kita sudah berada di bab akhir, yaitu faidah atau buah daripada keimanan. Di antaranya kata beliau, anal imana, bahwa iman, wal amala, dan amalan saleh, alladzi huwa far'uhu, yang itu merupakan cabang. Jadi amal saleh itu merupakan cabang atau bagian. Far'u itu bagian. Yusbiru, akan membuahkan al-hayatat thayyibah, kehidupan yang thayyibah, fi hadzal dari di dunia ini, wa fi daril qarari, lebih-lebih nanti ketika di negeri akhirat. Ini sangat penting bagi kita mengupayakan iman dan aplikasinya yaitu amal soleh. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min zakarin au unsa, laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'minun. Kalau di ayat ini disebutkan amal soleh dulu, laki-laki maupun perempuan, tapi amal soleh itu harus ini, wa huwa, wawunya ini disebut wawu hal, yang menunjukkan keadaan. Dalam keadaan orang yang beramal soleh itu mukmin. Nah, maka balasannya kata Allah, falanuhyiyannahu, maka kami akan menghidupkan dia, laki-laki atau perempuan,
hayatan thayyibatan, kehidupan yang thayyibah. Dan ini keinginan setiap kita. Setiap orang menginginkan hidupnya thayyibah di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat. Walanajziyannahum, dan kami akan membalas mereka ajrohum, pahalanya, bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik lagi dari apa yang mereka kerjakan. Surat An-Nahl 97. Wa dzalika anna min khosaisil iman, rahasianya bahwa ini termasuk rahasia, termasuk kekhususan iman. Jadi iman itu punya kekhususan atau keistimewaan. Annahu, bahwa iman itu yuthmiru, akan membuahkan tuma'ninatul qalbi, tenangnya hati. Semakin tinggi iman, makin tenang hatinya. Iman itu buah daripada ilmu yang mendalam tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Warahatuhu, dan rohatnya. Rohat itu istirahat. Jadi hatinya itu istirahat, tenang. Wa qanaatuhu, dan qanaahnya, hatinya qanaah, enggak gelisah, tidak susah, resah. Bima razaqallah, dengan apa yang Allah rizkikan. Tidak pengaruh dengan rizki yang kurang misalnya, karena itu ketentuan Allah dan dia yakin ada hikmah yang besar. Wa adamu ta'alluqihi bi ghairihi, dan tidak ada ikatan hati dengan selainnya, selain Allah. Wa hadhihi hiya al-hayatu at-thayyibah. Inilah yang disebut dengan hayatun thayyibatun, kehidupan yang thayyib. Kehidupan yang baik itu kayak gini. Hatinya tenang, qanaah, tidak berpikir selain yang dirizkikan oleh Allah Azza wa Jalla. Fa inna aslal hayata thayyibah, karena pondasi atau dasar kehidupan yang baik, rahatul qalbi, rahatnya hati, wa tuma'ninatuhu, tenangnya hati dan tenangnya ya sama ya, tuma'nina. Ini yang kendala di bahasa Indonesianya. Istirahatnya hati dan tenangnya hati, bahagianya hati. Wa adamu taswisihi, dan tidak ada taswis, resah, gelisah. Mimma yatasawwasu minhu al-faqidu lil imanis sahih. Beda dengan orang yang faqidul iman, yang enggak ada iman atau lemah iman, tipis iman, hidupnya gelisah. Walaupun mungkin dari sisi ekonomi sudah cukup. Nah, tentu ini keinginan tertinggi setiap kita, tenangnya hati. Caranya sudah disebutkan oleh Allah dengan meningkatkan iman. Wa minha, diantaranya lagi buah dari keimanan, anna jami'al a'mali, bahwa semua amalan, wal aqwali, dan perkataan,
Innama tasihu, amalan dan perkataan itu dikatakan sah atau benar, ya. Wa takmulu, dan sempurna, bihasbima yakumu biqalbin, tergantung apa yang ada di hatinya. Nah, biqalbi sahibiha, di hati orangnya. Minal imani wal ikhlas, apa yang di hatinya yang dimaksud iman dan ikhlas. Maka tergantung iman ini ilmu yang mendalam, ikhlas ini buahnya. Maka keimanan dan keikhlasan itu yang menjadi penentu nilai amalan, baik benarnya maupun kesempurnaannya. Nah, dan pasti setiap kita inginnya seperti itu, ingin pahala yang sebesar-besarnya. Dan setiap kita menginginkan walaupun amalannya sedikit, inginnya pahala yang besar, pahala yang sempurna. Maka itu bisa, ada caranya. Walihada, dari ini, yadhkurullahu hadza syarti, Allah sebutkan syarat ini. Alladzi huwa asasu kulli amalin, yang itu merupakan dasar setiap amalan. Apa itu? Iman dan ikhlas. Mithlu qawlihi, seperti firman Allah, faman ya'mal minas salihati, barang siapa yang beramal saleh, wa huwa mu'minun, dan dia dalam kondisi beriman, fala kufrana lisaihi, maka tidak diingkari lisaihi perbuatannya, walaupun sedikit. Jadi orang beriman itu mendahulukan ini, keimanannya, keikhlasannya. Nah, aila yajhadu sa'yuhu, tidak ditolak amalannya itu. Wala yadi'u, tidak disia-siakan amaluhu, amalannya. Bal yudha'afu, bahkan oleh Allah dilipat gandakan. Seberapa dilipat gandakannya? Bihasbi kuwati imanihi, tergantung kekuatan keimanannya. Sekali lagi, pentingnya iman itu memicu amalan kecil bisa gelembung besar di sisinya. Sehingga sahabat itu orangnya, amalannya tidak seperti orang-orang setelahnya. Orang-orang setelahnya amalannya banyak, tapi nilainya kalah dengan yang sedikit di kalangan sahabat. Kenapa? Karena kuatnya iman para sahabat. Wa qala, juga firman Allah, wa man aradal akhirata, barang siapa yang menginginkan akhirat. Ini juga keinginan kita semua, ingin selamat dunia dan akhirat. Wa sa'a, dan dia berusaha, bukan hanya ingin saja. Nah, kalau ingin itu semua orang, tapi yang sa'a ini, berusaha ini. Sehingga kalau orang cuma ingin tapi tidak ada usaha, itu masuk ke dusta, bohong. Apanya yang bohong? Keinginannya. Nah, wasa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha memperoleh apa yang diinginkan. Jadi setatnya di iradah, keinginan. Wa huwa mu'minun, dalam kondisi dia sudah iman, sudah yakin. Iman ini buah dari ilmu.
Tidak bisa orang nggak taklim, nggak mau ngaji, malas ngaji, inginnya imannya kuat. Itu sama dengan orang pingin punya anak, nggak mau nikah. Ingin kenyang, nggak mau makan. Kata Allah, faulaika kana sa'yuhum maskura. Maka amalan mereka itu maskura. Maskura dibalas. Nah. Wasa'yu lil akhirati, orang yang berbuat untuk akhirat, huwa al-amalu, yaitu orang yang beramal bikulli ma yuqarribu ilaiha. Orang yang beramal segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu yang bisa mendekatkan ke akhirat. Wa yudni minha, dan mendekat pada akhirat. Makin sepuh, makin taat, makin iman, makin bertakwa. Minal a'mali, berupa amalan-amalan allati syara'ahallahu ala lisani nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan mengamalkan apa-apa yang Allah syariatkan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ta'assasta, kalau amalan tadi engkau dasarkan alal iman, pada iman, wambanta alaih, dan kau bangun di atas iman, kana sa'yu maskura, maka perbuatanmu itu dibalas. Makbulan, dan amalannya apa? Makbul, diterima. Mudha'afan, dan bahkan balasannya mudha'af, berlipat-lipat. La yadi'u minhu mithqala dzarratin, tidak ada yang disia-siakan sekecil dzarrah pun. Nah, ini pentingnya apa? Nata niat, memperbaiki niat. Nah, yang disebut iradah tadi. Wa amma idza faqadal amalul iman, tapi kalau amalan itu enggak ada imannya, ya berarti amal saja tanpa iman. Itu kayak badan tanpa ruh. Karena iman ini ruhnya. Adapun kalau amalan tanpa iman, falau istaghraqal amilu lailahu wa naharahu, walaupun orangnya yang berbuat itu telah menghabiskan malam dan siangnya, habis untuk beramal 24 jam full. Nah, fa'inahu, yang seperti itu kalau sekedar amal, dan itu enggak ada ya kalau satu amalan, mesti pindah-pindah. Fa'inahu ghairu maqbulin, amal yang seperti itu tidak diterima, alias mati, karena amalan tanpa jiwa, tanpa ruh. Nanti bagaimana akhirnya? Oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan, qala Allah taala, Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu, dan kami hadapkan catatan apa yang telah mereka amalkan. Amal soleh ini, sholatnya, Masya Allah, sedekahnya, puasanya. Min amalin, amalan-amalan baiknya oleh Allah dihadapkan. Bukan amalan jelek, amalan baiknya diamalkan secara zahir, baik secara zahir. Tapi kata Allah, faja'alnahu, kami jadikan habaan
mansura, debu yang berterbangan. Kok terbang kenapa? Ringan, nggak ada nilainya, nggak berat. Yang bikin berat itu tadi iman. Nah, kenapa kok seperti debu yang berterbangan, kok ringan sekali? Wadzalika li'annaha ussisat, karena amalannya itu dibangun, didasarkan ala ghairil iman, pada selain iman. Kenapa sholat? Ya, gak enak. Sudah biasa. Sudah biasa ke masjid. Sudah biasa berjamaah. Nah, ini adat saja nih, kebiasaan namanya. Adat. Bukan amal soleh. Amal soleh harus dengan iman, ada ruhnya. Ghairil imani billahi wa rasulihi alladzi ruhuhu al-ikhlasu lil mahbud. Yang iman ini merupakan ruh. Nah, iman merupakan ruh, keikhlasan kepada Allah, wal mutaba'atu lir rasul, mengikuti rasul. Nah, intinya tadi bahwa keimanan merupakan ruh, penghidup suatu amalan yang menjadi penentu besar kecilnya, baik buruknya, derajatnya dari amalan pahala di sisi Allah. Ayat ketiga Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala." Kata Allah, katakan Muhammad, maukah kami kabarkan pada kalian tentang apa? Bil ahsarina a'mala, orang yang paling merugi amalannya. Dia sudah banyak beramal. Sudah banyak beramal. Tapi malah kata Allah ahsarin, lebih merugi. Khosirun, orang yang merugi. Tapi kalau ahsar, paling merugi. Ya. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang sesat amalan mereka. Fil hayati dunya, di dunia ini amalannya amalan sesat. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sementara mereka mengira mereka meyakini annahum yuhsinuna sun'a, mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi ini jelas di ayat ini diterangkan bahwa amalan itu enggak bisa hanya berdasarkan jadi amal saleh itu tidak bisa hanya berdasarkan zon atau prasangka. Kayaknya ini yang enak kayaknya. Atau berdasarkan perasaan. Nah, itu dikatakan oleh Allah di sini ahsarina a'mala, orang yang paling merugi amalannya. Sementara orangnya itu meyakini dia telah berbuat sebaik-baiknya.
yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim. Orang itu karena mereka kufur dengan ayat-ayat Allah, alias tidak percaya waliqaihi dan kufur dengan perjumpaannya dengan Allah. Fa bitat a'maluhum, maka terhapus amalan mereka, enggak ada pahalanya. Kata Allah, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka kami tidak menilai untuk mereka pada hari kiamat dengan timbangan. Gak ada timbangannya. Ditaruh di timbangan 0. Padahal dia sudah berbuat sebaik-baiknya. Tapi berbuatnya tidak berdasarkan dalil. Enggak ada dalilnya. Fahum lama faqatul iman, maka mereka ini disebabkan karena tidak adanya iman, faqadu itu tidak ada. Sebesar apapun amalan mereka, kalau tidak ada imannya, wahalla mahallahul kufra illa, bahkan hatinya diisi oleh kekufuran kepada Allah dan ayat-ayatnya. Ya akibatnya apa? Habitat a'maluhum, hapus amalan-amalan mereka. Ayat ini pernah dibaca oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau khutbah Jumat, Ali, dengan pegang tongkat, namanya khutbah. Beliau baca ini, ayat ini, Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Kemudian ada orang Khawarij ngacung di depannya, itu di depan Amirul Mukminin. Dikira oleh orang Khawarij itu orang-orang para sahabat yang dimaksud ayat ini. Maka orang tadi Ali bin Abi Thalib mengatakan, anta wa ashabuk. Yang dimaksud oleh Allah SWT itu di ayat ini adalah kamu dan yang bersama kamu. Siapa itu? Khawarij, kelompok teroris itu. Mereka sampai membunuh Utsman, membunuh Ali, membunuh muslimin. Dalam kondisi mereka yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka mereka telah berbuat dengan sebaik-baiknya. Ali bukan hanya mengatakan engkau dan yang bersamamu. Tadi tongkatnya ditunjukkan ke wajahnya sambil dituding gitu. Dijundung bahasa kita. Kamu gitu. Dan yang bersamamu. Diterangkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi di dalam kitab beliau Al-I'tisam. Jadi amal soleh tidak bisa hanya diperoleh dengan katanya-katanya, perasaan. Wa qala ta'ala la in asrakta, kalau engkau berbuat syirik, tidak ikhlas, la yahbatanna amaluka, pasti akan kesyirikannya itu akan menghapus amalan-amalan kamu. Juga firman-Nya walau asraku, kalau mereka berbuat syirik,
lahabitu anhum ma kanu ya'malun, pasti akan hapus amalan mereka. Walihada, dari itu, kana tirriddatu anil iman, bahwa riddah itu murtad dari iman, tahbitu jami'ul a'malis salihah. Murtad dari iman itu menghapus seluruh amalan saleh. Kama anna duhula, sebagaimana bahwa orang yang masuk fil Islam wal iman, bahwa orang yang masuk dalam Islam dan iman, yajubu ma qablahu minas sayyi'at, mencampakkan kekufuran-kekufuran sebelumnya, dosa-dosa sebelum masuk Islam, masuk iman itu dilemparkan ke jurang. Artinya dihapus amalan jeleknya. Dengan apa? Masuk Islam dan iman. Wa in azumat, sekalipun dosa dan maksiatnya itu besar. Wa taubatu minadzunubi al-munafi lil iman wal qadihati fi. Nah, wal munkisatu lahu tajubu ma qablaha. Perusak-perusak iman yang telah lalu itu bisa dihapus, dilemparkan ke dalam jurang. Itu faedah iman, buah iman. Satu lagi, wa minha, di antara buah iman, 3 ya tadi. Pertama, akan menjadikan hidup orang itu hidup thayyibah. Yang kedua, menjadi penentu amalan, menaikkan kualitas derajat pahala di sisi Allah. Yang ketiga, anna sahibal iman, bahwa pemilik iman, yahdihillahu ila siratin mustaqim, Allah akan memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi seluruh hidupnya itu 24 jam itu berada di jalan yang lurus dengan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini siapa itu? Orang yang memang berhak untuk itu. Dengan apa? Sahibul iman, pemilik iman. Nah. Yahdihi as-siratal mustaqim, yahdihi ila ilmil haq. Allah mudahkan orang itu untuk mendapatkan ilmu yang benar. Ngaji gampang, ilmunya benar. Nah, karena dia yakin. Ini yang dimaksud hidayah. Dan itu perwujudan dari doanya yang dia minta minimal 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Wa ilal amali bihi, dan bukan hanya mengerti, bukan hanya ngaji saja, tapi juga beramal. Diberi petunjuk oleh Allah untuk bisa berilmu dan beramal. Wa ila talaqil mahabi, dan diberi petunjuk oleh Allah untuk memperoleh apa yang dia sukai. Nah, wal masari, dan dia cintai bisukri, dengan mensyukuri. Nah, seluruh kebaikannya dia terima dengan syukur. Dia sambut dengan syukur. Wa talaqil makarih, dan dia hadapi segala yang tidak dia sukai. Wal masaibi, dan musibah-musibah, birridho wasabri, dengan ridho dan sabar. Yang baik-baik dihadapi dengan syukur,
Yang enggak enak dihadapi dengan ridho dan sabar. Makanya orang mukmin kata Rasul apa? Ajaban, sangat mengagumkan. Qala ta'ala, Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah memberi hidayah mereka dengan imannya. Jadi pemicu hidayah, yang memunculkan hidayah itu ini iman. Wa qala ta'ala ma asaba min musibatin, apa yang menimpa manusia dari suatu musibah, illa biidznillah, semua itu karena izin Allah. Apa yang dialami itu takdir Allah. Yang disebut izin, kalau di ayat ini izin kauni. Wa man yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah beri hidayah hatinya. Itu apa? Ridho dan sabar kalau itu musibah, bala, bencana. Qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, huwa ar-rajulu, yaitu orang tusibuhu al-musibah, yang ditimpa musibah. Ayat ini loh, Taghabun ayat 11. Ayat ini menerangkan seseorang yang ditimpa musibah. Faya'lamu, kemudian dia yakini annaha min indillah, bahwa itu dari Allah Azza wa Jalla. Fayarda wa yusallimu, maka dia ridho dan yusallim, pasrah. Nah, pasrah kepada Allah karena memang sudah ketentuannya. Apa yang ditakdirkan, yang disebut dengan takdir jelek atau takdir pahit, takdir yang tidak enak. Tidak enak di mana? Di jiwa atau tabiat, sakit, miskin, nah, dan banyak lagi. Insya Allah ini dulu dikit-dikit tapi dan bermanfaat, karena ini buah. Artinya kita harus menikmati betul buah iman, ya. Karena ini apa yang menyejukkan hati, menenangkan hati, nutrisi jiwa, energi hati. Seperti badan butuh energi, butuh protein, butuh gizi, butuh tenaga, dengan ayat-ayat seperti ini. Jiwa, hati. Kalau badan kita semua paham, nggak perlu dibahas. Orang nggak dibahas pun orang-orang sudah pada rombongan ke sana, ya. Sementara nilai manusia nanti, keadaan manusia tergantung hatinya. Maka orang yang cerdas, yang memikirkan tentang akhiratnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiknya kepada apa yang Allah cintai, kepada apa yang Allah ridhoi. Semoga Allah menghapus dosa-dosa dan maksiat kita, sehingga kita menghadap Allah dengan qalbun as-salim. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.